Rismon ini sudah minta maaf dan dia mengklarifikasi bahwa penelitian yang dibuat itu salah. Dan dia minta maaf. Kemudian Rismon menyatakan bahwa dia minta maaf terhadap Pak Jokowi dan seluruh keluarganya. Nah, dengan teknik penelitiannya yang dimana Rismon secara belak-belakan mengatakan bahwa Rasulullah itu bukan peneliti. Nah, Dr. Tifa juga hanya mengikuti ilmu pengetahuan dan kemampuan daripada Rismon. Jadi Dr. Tifa, kamu jangan terlalu banyak bicara ya. Ijazah Rismon Sianipar dari kampus di Jepang terbukti palsu. Fakta itu muncul setelah dilakukan penelusuran langsung ke Jepang yang mempertanyakan validitas gelarnya. Penelusuran lapangan itu dilakukan oleh kanal YouTube Bang Bill Offside yang menampilkan rangkaian temuan mereka. Fokus penelusuran diarahkan ke Universitas Yamaguchi, Jepang, kampus yang selama ini disebut Rismon sebagai alma mater S2 dan S3-nya. Video tersebut dipandu Bang Bill bersama Roni Teguh dan Joshua Sinambela yang sejak awal mendorong pembuktian klaim akademik itu. Joshua Sinambela diketahui sebagai pihak yang pertama kali secara terbuka mengungkap kecurigaan terhadap ijazah Rismon. Kecurigaan itu muncul sebagai reaksi atas tudingan Rismon yang berulang kali mempertanyakan ijazah mantan Presiden Jokowi. Joshua berpendapat standar verifikasi yang digunakan Rismon terhadap Jokowi juga seharusnya berlaku bagi dirinya sendiri. Dia berangkat dari prinsip bahwa pihak yang meragukan orang lain harus siap diperiksa dengan metode yang sama. Dari sinilah penelusuran terhadap latar belakang akademik Rismon mulai dilakukan secara sistematis. Joshua memulai langkahnya melalui jalur formal dengan menghubungi Universitas Yamaguchi. Dia mengarahkan pertanyaan kepada Academic Affairs Section di Faculty of Engineering. Dari sana Joshua menerima email balasan resmi dari pihak kampus. Email tersebut menyatakan bahwa ijazah atas nama Rismon Hasiholaen Sianipar tidak pernah diterbitkan. Jawaban itu kemudian menjadi dasar awal bagi munculnya keraguan yang lebih serius. Dia kemudian mengajak Bang Bill dan Roni Teguh melihat langsung faktanya di Jepang. Perjalanan tersebut direkam dan dijadikan dokumentasi terbuka kepada publik. Mereka ingin memastikan apakah benar data akademik tersebut memang tidak pernah ada. Kunjungan itu juga dimaksudkan untuk mencocokkan jawaban email dengan kondisi faktual di kampus. Setibanya di Yamaguchi University, mereka mendatangi fakultas yang disebut dalam klaim Rismon. Mereka juga mengunjungi perpustakaan sebagai pusat arsip karya ilmiah mahasiswa. Judul tesis dan disertasi yang pernah disebut Rismon dicoba dicocokkan dengan data yang tersedia. Hasil yang mereka temukan tetap sama seperti jawaban email sebelumnya. Nama Rismon tidak muncul dalam database akademik yang mereka telusuri. Tidak ada dokumen ilmiah yang dapat mengkonfirmasi klaim gelar tersebut. Joshua menyebut hasil ini memperkuat kecurigaannya terhadap dokumen yang pernah diperlihatkan Rismon. Meski demikian, dia menegaskan dirinya bukan hakim yang memutuskan benar atau salah. Dia cuma nyampein data yang berhasil diperoleh dari kampus terkait. Dia juga menyebut proses pembuktian selanjutnya adalah wilayah aparat penegak hukum. Kasus ini pun semakin menarik karena menjadi semacam ironi buat banyak orang. Rismon sebelumnya dikenal aktif menyuarakan dugaan ijazah Jokowi palsu. Tuduhan itu sempat menjadi bahan perdebatan panas di media sosial dan diskusi politik. Tapi dalam perkembangan berikutnya, Rismon mengakui kekeliruan atas tuduhan itu. Dia bahkan disebut telah meminta maaf. Saat ini, satu persatu polemik atau masalah itu datang ke Rismon. Bahkan juga terkait ijazah dari Rismon sendiri yang pada saat lalu dilaporkan. Dan bahkan juga terkait surat kematian Rismon. Bahkan juga sudah ditelusuri. Dan yang cukup mengejutkan terkait kuasa hukum dari Pak Jokowi ya. Lawyer dari Pak Jokowi bahkan menolak Rismon Sianipar. Pada saat itu sudah ditolak, dan saat ini juga tetap ditolak, walaupun Rismon sudah bermanuver dan menyatakan ijazah Pak Jokowi asli, tetap ditolak. Nah, artinya ini kan percuma ya, Rismon Sianipar pada saat lalu sudah meminta maaf ya, ternyata juga Rismon tidak digunakan lah intinya. Dan pastinya terkait kasus hukum yang lain, ini pasti akan tetap dilanjutkan lah. Apalagi kalau kita lihat juga ada dugaan ijazah dari Rismon itu palsu dan lain sebagainya. Nah, bayangkan ya, sudah meminta maaf, sudah ditinggalkan oleh para pendukungnya. Rismon juga tetap dilanjutkan setidaknya kasus tudingan ijazah dari Rismon ya, terkait pemalsuan dan lain sebagainya. Dikarenakan pada saat lalu dari tim Pak Jokowi atau tim dari Gibran ya, pendukung dari Gibran atau Pak Jokowi, itu bahkan sudah datang ke Universitas Yamaguchi di Jepang. Nah, konon katanya terkait
disertasi Rismond itu tidak ada di perpustakaan. Artinya kan Rismond memang tidak lulusan dari Universitas Yamaguchi Jepang. Nah, akhirnya mulai terungkap satu persatu. Nah, di sini bahkan ada dari pemberitaan ya, Rismond percuma minta maaf ke Jokowi, kuasa hukum, dia tetap tersandung kasus hukum lain. Nah, artinya kalau kita lihat dari sini, kayaknya memang diteruskan lah, dilanjutkan terkait laporan dari pendukung Pak Jokowi, ijazah Rismond itu diduga palsu dan lain sebagainya. Nah, jadi ini kan waduh, sangat kesalahan fatal sekali ya. Ya, memang sih sudah mendapatkan parsel ya, sudah mendapatkan parsel, tetapi dari kasus hukum yang lainnya juga tidak dihentikan ya. Jadi, waduh, prediksi Rismond sangat jungkir balik sekali ya. Dan ini pastinya akan membuat tersenyum lah setidaknya Dr. Tifa dan Roy Suryo. Untung saja Roy Suryo itu tidak meminta maaf ya. Dr. Tifa bahkan juga tidak meminta maaf dan masih teguh kepada pendiriannya. Bayangkan, Roy Suryo dan Dr. Tifa juga mewakili ratusan ribu atau jutaan bahkan ya masyarakat Indonesia, dikarenakan dari hasil survei pada saat lalu itu hampir 50% loh. Yaitu masyarakat percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak asli. Yang percaya itu 50%. Artinya kan yang tidak percaya itu berada di jutaan. Nah, Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Kalau kita melihat ya bagaimana kasus ijazah Pak Jokowi ini teman-teman ya, sangat belum ada tanda-tanda akan selesai atau berakhir ya. Karena ini sudah merambat kemana-mana teman-teman. Sudah menjadi konsumsi publik ini sejak setahun atau 2 tahun belakangan ini ya. Dan kalau kita melihat ya, ini merambat kemana-mana yang saya katakan tadi ya. Rismond, Tifa, hingga Roy Suryo, mereka yang kemudian mengungkapkan ini melalui penelitian mereka, ya kemudian mereka berujung menjadi tersangka. Dan ya hari ini kalau kita melihat Rismond malah meminta maaf ke Jokowi dan kemudian mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah, yang menariknya ini merambat kemana-mana lagi sampai akhirnya Tifa, teman-teman ya, dituding atau ada isu perselingkuhan dengan RH ya. Jadi ini kemana-mana, betul-betul membuat kita semakin penasaran ya, ujung dan ending ini nanti kemana. Dan kalau kita melihat ya, Rismond yang kemudian ingin mencari ketenangan teman-teman atau mencari kebebasan dari status tersangkanya karena ia kemudian melakukan pengajuan restoratif justice teman-teman. Rismond ini ya terlihat membuat sebuah jebakan baru dalam dirinya. Kenapa? Karena ya mungkin dia menganggap setelah meminta maaf kepada Jokowi kemudian ia akan terbebas dari hukumannya. Ternyata tidak, teman-teman. Ya, kita tahu bahwa relawan atau pendukung Pak Jokowi ya begitu cerdas dan cerdik ya. Mereka kemudian tidak menerima Rismond sepenuhnya ya. Mereka kemudian mengorek-ngorek tentang ijazah Rismond ya. Bahkan sampai mereka pergi ke Jepang, teman-teman ya, ke Yamaguchi ya. Artinya Rismond ini betul-betul ya terjebak dalam permainan-permainan Jokowi juga, teman-teman. Dan mungkin sebentar lagi Rismond ini akan mungkin dipanggil lagi ke Polda, teman-teman. Kenapa? Karena ya dari yang kita baca dan kita lihat, teman-teman, bagaimana relawan Jokowi atau pendukung Jokowi ini, mereka sudah melaporkan Rismond ke Polda ya. Nah, artinya Rismond ini betul-betul terjebak dan akhirnya masuk ke dalam kubangan hukum lagi ya. Dan ini betul-betul menyedihkan. Bagaimana menurut kalian?